Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Dalam video kali ini, kita akan menceritakan tentang kisah Firaun yang menggauli iblis yang menjelma sebagai istri Firaun pada malam pertamanya. Asiyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asiyah adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Firaun. Asiyah lah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai. Kisah ini bermula ketika Firaun ditinggal mati oleh istrinya dan ingin mencari istri yang baru. Namun, sebelum kita lanjut, silahkan subscribe dulu pada channel ini, serta berikan komentar positif Anda pada kolom komentar. Pada suatu hari, Firaun memerintahkan kepada salah seorang menterinya bernama Haman untuk datang dan melamar seorang perempuan bernama Asiyah. Tapi lamaran Firaun ditolak oleh Asiyah, karena ia tahu bahwa Raja Mesir ini adalah orang yang buruk sifatnya. Mengetahui lamarannya ditolak, Firaun pun marah, lalu mengutus bala tentaranya untuk menangkap orang tua Asiyah. Mereka pun dipenjara dan disiksa. Firaun yang merasa bisa melakukan apa saja, tak mampu mendapatkan hati dari Asiyah. Firaun pun memaksa Asiyah untuk menikah dengannya, padahal Asiyah sudah menolaknya dengan tegas. Asiyah tak sudi dinikahi Firaun karena ia raja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firaun lalu mengancam untuk membunuh orang tua dari Asiyah, hingga membuat Asiyah tak berdaya dan harus menikah dengan Firaun. Asiyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman, khususnya kaum wanita. Meski berstatus istri Raja Mesir yang kafir, namun Asiyah memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa ketika malam pertama, saat Firaun ingin menggauli istrinya, saat itu datanglah sosok iblis perempuan yang menjelma sebagai wujud Asiyah. Hal itu terus-menerus terjadi setiap kali Firaun menggauli istrinya itu. Bukanlah sosok Asiyah yang ia gauli, tetapi jelmaan dari iblis. Karena kemuliaan Asiyah sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kesuciannya tidak disentuh oleh penguasa zalim. Asiyah secara diam-diam beriman kepada syariat Nabi Musa alaihi salam. Asiyah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Firaun, karena Firaun mengaku Tuhan yang wajib disembah. Asiyah menyembunyikan keimanannya itu, karena khawatir apabila suaminya tahu maka nyawanya akan terancam, seperti yang dialami oleh Masyitah, yaitu tukang sisir putri Firaun. Masyitah juga menyembunyikan keimanannya di hadapan Firaun. Namun setelah diketahui oleh raja kejam itu, ia lalu disiksa, hingga pada akhirnya ia digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Asiyah tak tahan dengan perbuatan biadab suaminya, yang tega menggoreng hidup-hidup Masyitah dan semua anak-anaknya. Ia pun marah besar kepada suaminya Firaun dan lantas mendatangi Firaun. "Celakalah engkau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Asiyah. Firaun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah, persis seperti yang dikatakan Masyitah. Firaun pun marah, kemudian meminta Asiyah menarik kata-katanya kembali, tapi Asiyah tidak menurutinya. Akhirnya, Firaun pun semakin marah mendengar perkataan Asiyah hingga ia mengusirnya. Keesokan harinya, Firaun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir dan bertanya pendapat mereka tentang Asiyah binti Muzahim. Mereka menjawab dengan pujian-pujian, karena Asiyah dikenal sebagai seorang wanita yang baik. Firaun makin bertambah marah, lalu ia berkata bahwa Asiyah telah menyembah Tuhan selain dirinya. Maka pejabat-pejabat Mesir itu meminta kepada Firaun agar Asiyah harus dibunuh. Pada akhirnya, Asiyah lalu ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu. Kemudian dia dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas. Asiyah ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari padang pasir. Firaun berprasangka bahwa Asiyah pasti akan meminta tolong kepadanya, meminta maaf, dan mau kembali menuhankan dirinya. Selama Asiyah ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya lalu memegang tangan Asiyah. Nabi Musa kemudian membisikkan di telinga ibu angkatnya itu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melimpahkan rasa sakit kepada Asiyah
sekejam apapun siksaan yang kelak akan diberikan oleh Firaun kepadanya. Lalu Firaun kembali mendatangi Asiyah yang ada di tengah padang pasir itu. Ia datang bersama pasukan kerajaan. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Asiyah, "Siapa yang patut disembah, apakah Allah atau diriku?" Namun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menanamkan keimanan di hati Asiyah, maka dengan lantang ia berkata menjawab, "Tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah." Firaun yang murka lalu menyiksa Asiyah dengan memukulinya secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah terik matahari itu. Sambil dipukuli, Asiyah terus dipaksa untuk murtad. Namun ia tetap menolak, sampai-sampai pakaiannya terlepas sebagian karena siksaan Firaun. Asiyah yang saat itu sudah tidak merasakan rasa sakit karena kuasa Allah yang melindunginya, malah tersenyum dan tertawa ketika disiksa Firaun. Firaun yang sangat marah karena Asiyah tetap tidak mengikuti perintahnya, akhirnya memutuskan untuk membunuh Asiyah binti Muzahim. Asiyah yang mengetahui ajalnya sudah dekat. Ia lalu mengangkat wajahnya dan kedua tangannya menghadap ke langit dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam doanya itu, Asiyah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung mengabulkan doanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan istana yang diminta Asiyah, hingga ia benar-benar bisa melihat istana tersebut. Lalu Asiyah pun tersenyum. Firaun yang heran melihat Asiyah yang sedang tersenyum, lalu berkata bahwa istrinya itu semakin gila, sementara ia sedang diazab. Asiyah binti Muzahim pun dibunuh oleh Firaun beberapa saat setelah ia melihat istana untuknya di surga. Asiyah memiliki sejumlah kemuliaan, disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Asiyah binti Muzahim perumpamaan bagi orang-orang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-11, yang artinya, "Dan Allah menjadikan istri Firaun Asiyah sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, 'Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim.'" Kemurahan hati Asiyah istri Firaun juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat ke-9, yang artinya, "Dan berkatalah istri Fir'aun, 'Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak,' sedang mereka tiada menyadari." Tidak hanya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW juga memuji budi luhur dan iman yang dimiliki Asiyah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebut bahwa kemuliaan istri Firaun sejajar dengan Siti Khadijah dan Fatimah. Siti Khadijah adalah istri Nabi Muhammad SAW. Adapun Fatimah adalah putri Rasulullah SAW. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa baginda Nabi membuat 4 buah garis di atas tanah, kemudian menanyakan maksud keempat garis tersebut kepada sahabatnya. Para sahabat tidak mengetahui maksud garis-garis tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wanita penduduk surga yang paling utama adalah Khadijah binti Huwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim yaitu istri Firaun, dan Maryam binti Imran. Semoga Allah meridhai mereka semuanya." Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah juga menyebut perumpamaan dari keutamaan Asiyah istri Firaun atas kaum perempuan muslim lainnya. Abu Musa berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Orang yang sempurna kemuliaannya dari kalangan laki-laki itu banyak, namun wanita yang sempurna kemuliaannya hanyalah Asiyah istri Firaun." Demikianlah kisah Firaun yang selama menikah dengan Asiyah. Ia tidak pernah bisa menodai kesucian Asiyah karena kemuliaan yang diberikan Allah kepada Asiyah. Semoga kita bisa memetik hikmah dari kisah ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video kisah Islami berikutnya.